Nah, yang pertama kita akan bahas perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ini ada di dalam dua Injil, Injil Matius dan Injil Markus. Nah, kalau kita lihat ya itu ada perbedaan antara Injil Matius dan Injil Markus. Dalam Injil Matius misal sebagai perbandingan, Injil Matius ini lebih ringkas ketika menjelaskan mengenai tradisi membasuh tangan. Tapi dalam Injil Markus itu lebih detail mengenai tradisi membasuh tangan, akan disampaikan juga harus membasuh cawan, perkakas tembaga, alat-alat dan sebagainya. Kemudian dalam Injil Matius itu hanya dikatakan bahwa makanan itu tidak menajiskan orang. Tapi dalam Injil Markus itu ditambahkan penjelasan lagi. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi ada penegasan kata halal di sini. Kemudian dalam Injil Matius itu hanya dikatakan persembahan kepada Allah. Tapi dalam Injil Markus itu dijelaskan satu kata mengenai korban. Apa itu korban? Yaitu persembahan kepada Allah. Dalam Injil Matius yang bertanya kepada Yesus itu hanya Petrus, tapi dalam Injil Markus yang bertanya kepada Yesus itu murid-muridnya, jadi banyak orang. Dalam Injil Matius, kejahatan kenajisan hati ini hanya ada 7. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tapi dalam Injil Markus itu ada 10. Ya, ada 10 hal. Kemudian dalam Injil Matius itu Yesus menyampaikan terkait ini. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akar. Dan orang buta yang menuntun orang buta. Nah, itu tidak ada dalam. Oke, dari sini ada 3 hal yang akan dibahas ya. Pertama, Yesus dan para muridnya melanggar adat istiadat nenek moyang. Kedua, nubuatan Yesaya. Dan yang ketiga, mengenai semua makanan itu halal. Kita bahas dulu pertama, Yesus dan para muridnya melanggar adat istiadat nenek moyang. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa ini menarik. Di sini disampaikan orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem itu datang kepada Yesus. Nah, kata dari Yerusalem ini penting. Kenapa? Karena Yerusalem itu adalah pusat peribadatan, gitu ya. Jadi bayangkan pemuka agama dari kota pusat peribadatan itu datang kepada Yesus. Datang kemudian mengkonfrontasi Tuhan Yesus di sini. Jadi ini sikap resmi para pemimpin pemuka agama di Yerusalem. Gitu ya. Jadi kabar tentang Yesus sudah mulai tersebar sampai Yerusalem dan kira-kira orang-orang Yerusalem itu sudah mulai resah dengan hadirnya Tuhan Yesus, dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah ini menariknya di sini, gitu ya, Santo Yohanes Chrysostom dan Theophilus dari Ohrid itu menyatakan begini bahwa para pemuka agama di Yerusalem ini mereka yang menikmati lebih banyak kehormatan, jadi diejek, tapi mereka tertular banyak keangkuhan, kira-kira. Mereka yang paling dihormati, tapi mereka yang paling haus akan kemasyuran. Jadi ternyata pemuka agama di Yerusalem ini diejek oleh Bapak Gereja Yohanes Chrysostomus dan Theophilus dari Ohrid. Kenapa bisa demikian? Nah, kita akan bahas kenapa kok bisa demikian. Nah, apa kata mereka? Mereka mau konfrontasi Tuhan Yesus dan para muridnya. Murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu kan bahkan dalam Injil Markus ditambahkan penjelasan. Bukan hanya sebelum makan mereka membasuh tangan, dari pasar pun mereka juga harus mencuci tangan, mereka juga harus mencuci cawan, perkakas tembaga, begitu ya, kendi dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih adat istiadat nenek moyang di sini? Ini adat istiadat nenek moyang ini sebenarnya tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang datang dari para penatua Yahudi, gitu ya. Jadi ini hanya kumpulan hukum manusia yang rinci sekali, detail, tapi nggak tertulis. Ya, kebiasaan begitu ya. Mungkin kita pun sebagai orang Indonesia, apapun suku kita juga pasti punya kebiasaan itu kan. Gitu ya kan. Makan harus pakai tangan kanan, itu contohnya misal bagi orang-orang Indonesia. Itu termasuk juga makan harus cuci tangan, itu juga kebiasaan orang Indonesia. Kemudian kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang. Contoh seperti itu kan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai orang Indonesia yang kita wariskan gitu dari nenek moyang kita begitu. Nah, cuman di sini para pemuka agama Yahudi, para orang Farisi dan ahli Taurat itu menyamakan, menyetarakan kumpulan hukum manusia ini dengan hukum Musa, setara. Nah, ini jadi problem di sini. Karena dia menyetarakan hukum manusia ini dengan hukum Allah, dengan hukum Musa, dengan hukum Taurat.
Alhasil apa? Ini justru bertentangan dengan apa yang Musa bilang. Karena Musa bilang, tidak boleh seorang pun menambahkan atau mengurangkan apapun dari hukum ini. Tapi dalam hal ini, nenek moyang orang Yahudi menambahkan kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi hukum yang saklek, yang rinci, yang harus dilaksanakan. Kalau tidak berdosa, kalau tidak kamu salah, kalau tidak kamu mendapat sanksi sosial. Ah, gitu kira-kira. Nah, itu yang kemudian jadi masalah, begitu ya. Jadi, nah, menariknya ini sangat menarik dan sangat jarang terjadi. Ya, sekali lagi, respon Tuhan Yesus kali ini itu sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena biasanya Tuhan Yesus itu menjawab tuduhan itu. Itu kan menjawab mengenai tuduhan. Itu kan, apakah kita boleh memberikan pajak kepada kaisar? Tuhan Yesus menjawab hal tersebut, begitu ya. Siapa engkau berani-beraninya engkau mengampuni dosa manusia? Oh, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu, menjawab pertanyaan ataupun membuktikannya melalui mujizat. Nah, kali ini sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus justru malah meng-counter attack. Nah, the best defense is offense gitu ya. Jadi dia malah meng-counter attack. Dia tidak menjawab pertanyaan, tapi dia langsung menyerang. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus nggak bilang gini, kami tidak sedang melanggar idat istiadat karena begini begitu begini begitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus langsung menyerang dengan kata, justru kamu yang melanggar perintah Allah, begitu. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Gitu langsung. Jadi langsung mengcounter pernyataan dari orang Farisi dan ahli Taurat, mengcounter pernyataan dari para pemuka agama ini. Jadi Tuhan Yesus langsung menyalahkan mereka. Kamu sudah berdosa, begitu. Kamu sudah melanggar perintah Allah. Kamu sudah berdosa. Dan dua dosanya, melanggar perintah Allah atau tidak menaati Allah, dan demi adat istiadat, melakukannya demi kepentingan manusia. Jadi langsung counter attack. Ini jarang terjadi. Dan di sini orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi, orang Farisi ahli Taurat, tidak menjawab satu patah kata pun. Ya kan kita baca di perikop itu, tidak ada jawaban satu patah kata pun dari para pemuka agama Yahudi. Tapi Yesus terus ngomong, gitu ya. Terus Yesus ngomong apa lagi? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kata hormat di sini itu bukan hanya sekedar hormat, tunduk, taat, melayani, enggak. Tapi hormat di sini bahkan juga sampai kepada sedekah, pemberian, menyediakan kebutuhan hidup orang tua. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu, itu artinya juga adalah kamu harus menyediakan kebutuhan mereka, menafkahi mereka. Nah, itu maksud. Tapi, apa yang para pemuka agama ini katakan? Kamu kalau sudah mempersembahkan kepada Allah, mempersembahkan korban, nggak wajib lagi kamu menafkahi orang tuamu, itu katanya. Padahal, menghormati ayah ibumu itu jelas perintah Allah keempat. Dan kita sudah pernah bahas, begitu ya. Dan kita sudah pernah bahas ketika kita membahas mengenai kitab Taurat, mengenai 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu hukum di atas segala hukum. Ya, kita pernah bahas dia, atau istilahnya grundnorm, norma dasar. Kalau diibaratkan di hukum di Indonesia itu, 10 perintah Allah itu setara dengan Pancasila. Jadi hukum di atas segala hukum. Baru kemudian Undang-Undang Dasar itu kan penjabaran dari Pancasila. Di bawahnya kemudian baru ada peraturan perundang-undangan yang lebih detail lagi, gitu ya, yang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan pasti tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu ilmu hukumnya demikian, gitu ya. Nah, sedangkan di sini aneh, kok bisa-bisanya kebiasaan adat istiadat nenek moyang mereka bahwa setelah mempersembahkan korban tidak perlu menghormati orang tua, itu kok bisa-bisanya malah membatalkan 10 perintah Allah. Hukum di atas segala hukum itu udah, kita nggak usah ngomong tentang inilah hukum ilahi gitu ya. Dari sudut pandang keilmuan hukum dunia aja ini udah aneh. Kok bisa bicara hukum di atas segala hukum, yaitu 10 perintah Allah, dibatalkan. Itu udah aneh. Sama ibarat peraturan perundang-undangan tiba-tiba membatalkan Pancasila. Sila pertama dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu kira-kira kan aneh gitu ya kan, nggak bisa demikian caranya itu. Maka inilah Tuhan Yesus sasar, yang Tuhan Yesus serang. Bahkan Jerome Biblical Commentary memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sekalipun orang itu sudah memberikan korban kepada Allah, ke bait Allah, dia masih bisa pegang uang gitu. Nggak kemudian
habis uangnya karena persembahan. Enggak, dia masih bisa kok pegang uang. Untuk apa? Untuk dia menafkahi orang tuanya. Jadi ini kayak dari sini kita bisa melihat begini. Ini kok kayaknya ada permainan nah gitu kira-kira ya. Ada niatan buruk. Kenapa adat istiadat ini digembor-gemborkan melebihi hukum Taurat? Kita akan coba bedah niat buruk apa yang ada di samping ini semua. Nah, ini Santo Hieronymus menjelaskan sebenarnya apa sering terjadi bahwa sementara ayah dan ibu berada dalam kekurangan, anak-anak mereka mempersembahkan korban, tapi apa? Malah untuk dikonsumsi oleh para imam dan ahli Taurat. Nah, ini yang salah. Nah, ini. Jadi justru adat istiadat orang Farisi ini diperhitungkan untuk apa? Memperkaya diri mereka sendiri. Jadi mereka menegaskan, ya kamu kalau sudah mempersembahkan korban ke bait Allah, nggak perlu lagi kamu menafkahi orang tuamu. Jadi seakan memang korban ke bait Allah jauh lebih penting daripada menafkahi orang tua. Nah, delalanya korban untuk bait Allahnya bukan dikasih kepada Allah, tapi dikonsumsi oleh mereka sendiri. Akhirnya mereka memperkaya diri mereka sendiri. Jadi para pemuka agama ini mungkin kira-kira gitu kalau dibayangkan sekarang begitu ya, pemuka agama yang hanya hidup dari persembahan umat, gitu ya, mereka hanya hidup dari persembahan umat, tapi jauh lebih kaya daripada umatnya. Itu kira-kira, kira-kira begitu. Gitu. Mereka yang sebenarnya hanya hidup dari persembahan umat, wah naik mobilnya mobil mewah gitu kan. Umatnya cuma naik mobil biasa, mungkin kira-kira Karimun begitu ya. Tapi pemuka agamanya yang katanya hanya hidup dari persembahan umat, naiknya Alphard begitu ya, kira-kira gitu kan. Ini kan aneh. Jadi mereka menggembar-gemborkan suatu adat istiadat yang dibuat-buat seakan itu ada setara dengan hukum Musa, hukum Taurat, tapi punya tujuan yang buruk untuk memperkaya diri mereka sendiri. Nah ini, maka kita diingatkan lagi perkataan Santo Yohanes Chrysostom dan Theophylakt dari Ohrid itu. Maka kenapa mereka ngejek? Mereka tuh sudah menikmati banyak kehormatan, tapi tertular dengan keangkuhan. Mereka semakin dihormati, tapi haus kemasyuran. Bahkan bukan cuma haus kemasyuran, gitu ya, haus kekayaan. Serakah itulah mereka, gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini, teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi kita next. Akhirnya apa? Mereka telah melakukan dosa ganda. Pertama, mereka menghina orang tua mereka demi Allah, dan mereka menghina Allah demi orang tua mereka. Dan inilah hal yang ditolak oleh Yesus. Dan ini harus ditolak tanpa kompromi. Maka kemudian kenapa Tuhan Yesus menyebutkan nubuatan Yesaya, percumalah ibadah mereka itu, begitu katanya kan? Ya karena ini. Maka adat istiadat nenek moyang dianggap setara dengan hukum Taurat dimanfaatkan oleh para pemuka agama Yahudi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka telah tidak menaati Allah dan melakukannya demi kepentingan manusia. Saja tentang nubuat Yesaya. Kita masuk. Tuhan Yesus tidak berhenti ngomong di sini. Ini makanya jarang-jarang saya bilang, begitu ya. Langsung counter attack, ya kan? Tidak ada satu balasan pun dari orang Farisi dan ahli Taurat. Langsung Tuhan Yesus timpali lagi. Hai orang-orang munafik, gitu bilang. Benarlah nubuat Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Ajaran mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini mengutip Yesaya 29 ayat 13 Septuaginta. Maka di sini seakan nubuatan ini gitu bagi Yohanes Chrysostomus itu seperti pukulan yang mematikan. Ya apa uppercut boom gitu kira-kira begitu ya. Nah, wah, udah terkapar mereka. Wah, nggak bisa berkata-kata lagi ya. Udah kalah debat gitu kira-kira. Ini seperti pukulannya mematikan karena cocok banget, pas banget, tepat sasaran sekali. Ya, straight to the heart gitu kan. Masuk, menusuk dalam hati gitu. Itu dikatakan. Nah, kenapa? Nah, ini bahas lagi. Karena Pak, adat istiadatnya ini bertentangan dengan hukum Musa itu. Yang dimasalah bertolak belakang dengan hukum ilahi. Dan lebih lagi, malah dengan hukum ini dipakai untuk keuntungan diri mereka sendiri. Maka akhirnya sia-sialah bagi mereka yang menghina Allah dengan perbuatan mereka untuk menyembah Allah. Nah, ini ya. Sekarang saya tanya begini, kita berpikir sedikit. Kita punya hukum kasih karunia sekarang, begitu ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Kemudian juga ada hukum gereja yang diajarkan oleh gereja, kita wariskan dari para rasul. Tapi tidak cuma sampai di sana. Kita tinggal di Indonesia, ada hukum Indonesia, hukum negara, peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya setelah kita membaca perikop ini, apakah artinya kemudian, wah kok gitu, hukum selain hukum ilahi nggak usah dikerjakan, karena itu buatan manusia. Apakah begitu? Oh, itu peraturan perundang-undangan yang bikin kan manusia, tidak usah diikuti. Pancasila yang bikin kan manusia, para bapak bangsa Indonesia, nggak usah diikuti. Apakah begitu? Sebenarnya kata kuncinya ada di pernyataan Santo Irenaeus dari Lyon. Kata kuncinya ada di bertentangannya itu. Kata kuncinya ada di bertolak belakangnya itu. Yang dikecam Tuhan Yesus adalah ketika mempersembahkan kepada Allah, kemudian bisa membatalkan untuk menghormati orang tua. Itu yang dikecam. Lah kok bertentangan begitu? Yang aneh. Maka kalau kita hidup di Indonesia dengan hukum yang masih selaras, tidak bertentangan dengan hukum-hukum ilahi, ya kita harus ikuti juga. Dan kita masih sangat bersyukur ya, sangat-sangat bersyukur kita hidupnya di Indonesia. Hukumnya masih baik-baik di sini, gitu kan? Masih sangat bersyukur kita. Nggak hidup di negara ekstremis yang lain gitu ya. Kita masih hidup di Indonesia yang negaranya masih, yang hukumnya masih baik karena kita mewarisi hukum Belanda, gitu ya. Itu bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, maka di sini kemudian disanding. Teman-teman Bapak Ibu, kita tahu bahwa ayat ini, perikop ini seringkali itu dipakai oleh orang-orang Protestan untuk menyerang gereja Katolik. Mengatakan bahwa apa? Wah itu Tuhan Yesus menentang tradisi-tradisi nenek moyang. Jadi untuk apa kita ikuti tradisi gereja, tradisi suci? Tidak perlu, hanya Alkitab sajalah. Satu-satunya sumber kebenaran. Begitu kira-kira. Dengan semangatnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita baca perikopnya, gitu ya, ini nanti saya akan sampaikan apa yang Jos bilang ini ya. Sebenarnya kalau kita baca perikopnya, kan kita sudah lihat adat istiadat nenek moyang. Kan begitu toh? Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Kan kebiasaan-kebiasaan. Kok udah dibilang nenek moyang, kemudian kan pertanyaannya nggak jelas ini. Nenek moyang ini siapa? Di atasnya dia siapa? Gurunya nenek moyangnya siapa? Kan nggak jelas. Begitu kan? Kok ibarat istilah dalam bahasa Arabnya sanatnya kan nggak jelas. Begitu kan? Hanya sekedar nenek moyang. Begitu aja. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti orang Indonesia itu tadi yang saya bilang tadi, makan harus pakai tangan kanan, misalnya begitu. Kebiasaan nenek moyang kita, ya kan? Di atasnya siapa ya? Mungkin bapak ibunya begitu aja, gitu kan? Tapi nggak bisa dilacak sama ke Yesus kan nggak bisa. Gitu kira-kira ajaran itu. Kemudian misal kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Kalau nggak makan nasi itu belum makan artinya. Nah, kan begitu kan? Itu kan ajaran kebiasaan nenek moyang begitu kan? Dan kalau kita lacak kembali, ya susah untuk sampai kepada Yesus begitu ya, ajaran itu begitu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini menarik. Apa sih tradisi suci itu? Dulu pernah saya sampaikan ya. Ini sebenarnya dari kata bahasa Latin, traditio. Traditio itu artinya mata rantai, ya, atau diterus sampaikan. Mata rantai yang tak terputus diterus sampaikan. Artinya apa? Itu suatu ajaran ilahi yang diterus sampaikan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para rasul. Apakah semua yang Tuhan Yesus ajarkan tertulis dalam Alkitab? Jawabannya jelas tidak. Itu ada dalam Injil Yohanes. Tidak semua perkataan Tuhan Yesus dapat dibukukan, gitu ya. Kemudian para rasul mengajarkan kepada murid-murid para rasul. Apakah semua rasul menulis surat? Tidak, kan begitu kan. Cuma berapa rasul yang menulis surat? Mayoritas tidak menulis surat. Nah, kebiasaan menulis baru lebih sering terjadi di muridnya para rasul. Misal seperti Santo Polikarpus, seperti Santo Papias, seperti Clement dari Roma. Begitu ya, itu baru mulai mereka menulis, gitu ya. Menulis apa yang para rasul ajarkan, kebiasaan menulis baru ada di situ. Kan begitu. Walaupun kita tahu Injil dan semua surat rasul itu otentik, ditulis di abad pertama ya oleh penulisnya langsung begitu. Dan makanya Alkitab pun juga tradisi. Bukan kemudian Yesus nulis ini. Yesus bawa kertas itu tak tulis lu gini yang kau ajarkan, enggak begitu. Yesus menyampaikannya pun juga secara lisan kan begitu. Atau misal kayak mungkin Tuhan Yesus nyuruh
Petrus tuliskanlah ini firman Tuhan. Begini. Tidak. Gitu ya. Matius tuliskanlah ini firman Tuhan. Begini. Yohanes tuliskanlah ini firman. Kan tidak begitu. Nggak didikte di zaman Yesus. Kan tidak. Itu kan Yesus mengajarkan secara lisan. Jadi Alkitab pun juga tradisi suci. Jadi di sini Kristus tidak sedang mengajarkan bahwa kita harus mengabaikan tradisi suci. Tradisi yang berasal dari ilahi. Tradisi yang memang sumbernya dari Kristus diwariskan kepada para rasul, kepada murid-muridnya para rasul, dan itu semua bisa kita lacak. Oh, tradisi ini dari mana sih? Karena kita bisa lacak, oh ini tuh dari santo ini yang pertama, misal kata Katolik misal. Kata Katolik itu disampaikan di mana sih? Yang paling eksplisit tuh gereja yang satu Kudus Katolik Apostolik disebutkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Siapa Santo Ignatius dari Antioquia tuh? Itu adalah muridnya Rasul Petrus dan Rasul Paulus, uskup di Antioquia, pengganti Rasul Petrus. Kan begitu. Gampang tuh melacaknya kan. Nah, berarti dia mendapatkan ajaran itu dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kan begitu aja. Apalagi dalam kisah para rasul pun juga ada kata Katolikon itu, walaupun tidak sespesifik seperti tulisan Ignatius dari Antioquia. Gitu. Apalagi cuma model website begitu ya. Ya, begitulah. Nah, yang Kristus tolak apa? Nah, nih, kebiasaan-kebiasaan manusiawi yang kata kuncinya muncul lagi di sini, bertentangan dengan semangat perintah-perintah Allah. Jadi kalau tadi misal kebiasaan kita begitu ya, kalau nggak makan nasi itu artinya belum makan. Itu kalau tidak bertentangan ya nggak apa-apa, kita ikutin saja. Itu kan paling lama-lama gemuk gitu aja toh. Contohnya seperti itu. Nah, maka tradisi suci itu bukan adat istiadat. Jelas itu jelas beda. Karena bersumber dari Tuhan Yesus melalui para rasul yang diterus sampaikan oleh gereja sampai saat ketiga. Nah, ini tentang semua makanan halal. Hore, halal semua, hore gitu ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak. Ini menarik. Ini saya sempat merenungkan ayat ini begitu ya, membayangkan saya berada di situ begitu ya. Ini bayangkan Tuhan Yesus ini lagi ngomong ke orang Farisi ahli Taurat. Kamu munafik, kamu telah membatalkan firman Allah, kamu telah melanggar perintah Allah. Dengan keras dia menyatakan. Setelah itu, gitu ya, dengan keras dia menyatakan. Setelah itu, dari dia memandang pemuka agama ahli Taurat orang Farisi, dia berbalik ke orang banyak. Wah, ini keren ini. Saya mencoba membayangkan dalam pikiran saya seperti itu. Jadi dia memalingkan wajahnya ke orang banyak, ke para murid, ke orang-orang yang mau mendengarkan. Dari dia mengarahkan wajahnya kepada orang-orang Farisi ahli Taurat yang menentang dia memalingkan wajahnya ke orang-orang yang mau mendengarkan dia. Dia memanggil orang dan berkata kepada mereka, wah, lebih hidup itu ya, luar biasa. Maka akhirnya saya bisa memahami apa yang Santo Yohanes Chrysostom katakan di sini. Saat itulah Yesus memulai proses penetapan sebuah hukum. Dia sudah menentang nih para pemuka agama, kemudian dia bilang ke banyak orang, dia ajarkan hukum kasih karunia. Oh, haleluya. Wah, nggak perlu haleluya. Prapaskah, maaf. Kyrie eleison. Nah, dengar dan camkan. Bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut. Bahkan dalam Injil Markus lebih detail lagi dikatakan apa? Semua makanan halal. Ya kan? Kenapa? Santo Chromatius menjelaskan dengan sangat-sangat logis. Karena semua itu diciptakan dan diberkati Allah untuk menopang hidup manusia. Nah ini, semua tumbuhan hewan itu diciptakan untuk apa? Menopang kehidupan manusia. Maka semua yang boleh dikonsumsi. Boleh kalau ngomong halal, boleh. Tinggal pertanyaan selanjutnya adalah apakah berguna? Nah, begitu aja kan? Apakah menyehatkan? Nah, apakah akan membuat sakit? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lebih mendalam. Tapi kalau boleh, halal. Gitu ya. Tapi kalau kita logis, ya pasti kita menghindari yang membuat sakit. Gitu ya. Nggak mungkin kemudian katak beracun kita makan gitu ya. Kira-kira begitulah. Ya, nggak mungkin begitu kan. Kita juga harus berhikmat juga dalam memakan. Tapi boleh, halal. Nah, gitu kan. Sudah tahu dia darah tinggi, kolesterol tinggi, masih makan yang berlemak. Kira-kira. Kenapa? Cornelius Alapide menjelaskan lagi. Makanan itu nggak masuk ke dalam hati, nggak masuk ke dalam jiwa. Ya bagaimana bisa menjadi dosa? Gitu loh. Maka begini, Bapak Ibu, teman-teman ya. Saya pernah bahas ini dulu waktu di kitab Taurat, gitu ya. Di Imamat, kalau saya nggak salah. Jadi, contoh babi. Babi itu haramnya kan menyebabkan manusia berdosa. Saya pernah sampaikan ini. Tapi haramnya itu menajiskan. Maksudnya bagaimana?
Jadi orang yang sudah makan babi, najisnya setara dengan perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang pendarahan, sedang menstruasi, sedang haid. Itu kan juga najis. Apakah perempuan yang haid itu berdosa? Ya tidak. Kasihan amat gitu kan, perempuan haid itu berdosa, kasihan amat gitu, dia sebulan sekali berdosa. Enggak, najis. Maksudnya najis seperti apa? Dia itu tidak dapat, dia tidak, waduh, videonya kok. Dia, videonya kacau. Sebentar. Oke. Nah, ini aja. Dia tidak dapat terlibat dalam peribadatan itu. Jadi kok kira-kira sama seperti mungkin teman-teman kita yang muslim, gitu. Seorang perempuan yang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid karena najis. Nah, dia dulu pernah itu kita bahas kitab Taurat. Jadi ketika bagi orang Yahudi ketika orang makan babi bukan dosa, tapi najis. Maksudnya apa? Dia tidak dapat terlibat dalam peribadatan. Apalagi kalau dia imam, dia nggak bisa ikut nyembelih kurban, dia nggak bisa ikut mempersembahkan korban, dan begitu saja. Terus solusinya apa? Ya tinggal ditahirkan. Udah ada solusi, kan begitu. Paling selama seminggu lah, waktu pentahiran, seminggu 2 minggu waktu pentahiran itu. Udah selesai. Lah dia tahir, dia boleh lagi ikut peribadatan, tapi bukan berdosa. Nah, ini yang saya terus tegaskan berkali-kali terkait ini. Jadi halal, nggak ada masalah karena nggak masuk ke dalam hati, nggak mempengaruhi jiwa. Bahkan mungkin ada orang yang cocok logi begitu. Orang babi itu DNA-nya mirip manusia. Kalau orang makan babi, nanti sifatnya bisa seperti babi begitu kira. Itu kan cocokologi gitu kan. Lah kalau misal benar begitu orang Eropa tuh udah kayak babi semua itu. Kira-kira begitu kan? Karena konsumsi babi tertinggi kan di Eropa, di China begitu. Dan malah babi itu adalah protein yang paling banyak dikonsumsi oleh orang di dunia. Karena itu protein yang tinggi tapi relatif murah. Kalau ayam itu proteinnya rendah, babi lebih tinggi proteinnya, tapi masih relatif murah karena pembiakan babi itu murah dan mudah. Tapi tetap perlu diingat bahwa nafsu manusia harus diatur. Dia saya bilang ya, oke semua halal boleh, boleh, tapi kemudian kita nggak boleh serakah, kan tetap begitu. Nah, di sini Tuhan Yesus membebaskan kita dari legalisme. Jadi peraturan-peraturan terlalu mengikat ini itu diganti. Itu. Jangan kemudian, wah kamu tadi dalam konteks ini murid Yesus tidak cuci makan. Oh, karena tidak cuci makan, tidak cuci tangan, najis dosa. Waduh, banyak banget peraturan nih. Lah kok kayak gitu caranya ya setiap bergerak dikit dosa, setiap bergerak dikit dosa. Salah lupa dikit dosa ya wis lah. Wassalam gitu kira-kira. Nah, begitu ya. Jadi ini pembahasan yang seru sekali memang. Oh, ji Tuhan. Nah, kenapa? Karena dari dalam hatilah timbul hal-hal yang menajiskan ini. Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, ini kan bukan dipengaruhi oleh makanan gitu. Tapi kan emang ya isi hatimu. Dan dari sini juga ditegaskan bahwa apa? Kamu berbuat dosa ataupun tidak, itu adalah keputusanmu. Iblis tugasnya menghasut, mempengaruhi, menggoda, itu pasti iblis sudah. Tapi pada akhirnya kita berbuat dosa ataupun tidak, itu keputusan kita. Manusia adalah Tuhan atas tindakannya. Karena apa? Munculnya jelas Tuhan Yesus bilang, munculnya dari mana? Munculnya bukan dari setan, munculnya dari hati orang, hati manusia. Tuh, ya. Nah, maka jelas disampaikan bahwa semua makanan halal karena diciptakan dan diberkati oleh Allah untuk menopang hidup manusia dan tidak dapat menajiskan jiwa manusia. Dosa dan kejahatan tidak berasal dari barang-barang ciptaan, tidak berasal dari makanan minuman, tapi berasal dari hati manusia. Maka dari sini kita belajar adat istiadat nenek moyang dianggap setara dengan hukum Taurat malah dimanfaatkan oleh para pemuka agama Yahudi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka telah tidak menaati Allah dan melakukannya demi kepentingan manusia. Dan di sini ingat tradisi suci Gereja Katolik, tradisi suci Gereja Apostolik bukan adat istiadat yang ditentang oleh Tuhan Yesus, bukan. Karena tradisi suci bersumber dari Tuhan Yesus melalui para rasul yang diterus sampaikan oleh gereja sampai saat dan semua makanan halal ini jelas spesifik
Karena apa? Diciptakan dan diberkati oleh Allah untuk penopang hidup manusia dan tidak dapat menajiskan jiwa manusia. Dosa dan kejahatan tidak berasal dari barang-barang ciptaan, melainkan dari hati manusia. Sekian, terima kasih. Shalom alaikum. Assalamualaikum. Nah, kita lanjutkan ke Leo. Monggo, silakan Leo. Oke, terima kasih Mas Bertus untuk kesempatannya.